Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Salendra Wahyudi dengan NIM 240411100179. Jadi di sini saya ingin membuat video mengenai tugas P14 atau demo minggu ketiga, yaitu mengenai store program dan optimasi. Jadi di sini kita disuruh membuat 4, yaitu yang pertama store prosedur, store function, yang ketiga ada trigger, yang terakhir ada optimasi query. Terus ini kita juga diwajibkan untuk membuat indeks, membandingkan performa query-nya, terus menjelaskan hasil optimasinya. Lalu di sini saya di dalam video ini ingin menunjukkan store prosedur yang berjalan dengan baik, kemudian trigger yang bekerja secara otomatis, lalu store function yang digunakan dan berjalan. Keempat yaitu perbandingan query sebelum dan sudah menggunakan indeks. Yang kelima yaitu evaluasi performa query setelah optimasi. Langsung saja kita masuk. Jadi di sini yang pertama kita akan membuat store prosedur terlebih dahulu. Di sini saya ingin membuat store prosedur untuk menghitung ulang subtotal transaksi. Jadi langsung saja kita buat dulu. Hitung subtotal transaksi. Terus untuk ininya kita beri ID transaksi bentar. Ini lalu untuk tipe datanya kita pakai integer. Kita tutup aja di sini, terus kita mulai begin, terus kita declare v total dari subtotal itu sama di dalam bentuk kita pakai desimal. Terus untuk ininya pakai 12,2 aja. Lalu dari sini bisa langsung select aja. Kalau nilainya itu tidak 0, kalau nilainya itu 0 atau 0 atau kosong, intinya itu kita sum atau jumlahkan dari subtotal. Lalu kita simpan ke dalam jadi hasilnya kita akan simpan ke dalam variabel v total subtotal. Setelah itu kita ngambilnya dari datanya dari detail transaksi yang dimana kita ambil itu berdasarkan ID transaksinya. Lalu kita lakukan update. Transaksi, terus kita set subtotalnya itu sama dengan v total subtotal kita ambil dari ID juga, ID transaksi itu sama dengan ID transaksi. Kita tutup aja di sini, lalu kita tinggal
apa jalan headline 5. Oh, you have error syntax. Headline 4, declare fee total subtotal desimal. Oh, nah terus di line 7 where from detail pesanan where singkat lupa tutup juga. Nah untuk melakukan tes apakah tadi cek dulu, nah apakah store prosedur ini sudah berjalan atau tidak, kita bisa kan yang pertama kita cek dulu dengan cara di call hitung subtotal transaksi, terus kita panggilnya berdasarkan ID. Coba kita menggunakan ID 1. Nah sudah, setelah itu kita tinggal select berdasarkan ID subtotal from transaksi, yang dimana ID transaksinya itu sama dengan transaksi sama dengan 1. Jangan lupa ditutup. Oke. Nah, di sini akan muncul. Jadi subtotalnya setelah dihitung ulang untuk ID transaksi 1 itu yaitu sejumlah Rp365.000. Selanjutnya yang kedua, di sini saya ingin membuat store prosedur untuk mengupdate tier pelanggan otomatis, karena di sini dalam database saya ini ada tier atau loyalty untuk pelanggan berdasarkan transaksi, terus kayak sudah berapa tahun pelanggan tersebut makan di resto atau tempat makan kita. Di sini loyalty, jadi nanti ada berdasarkan varian pelanggan. Nah di sini ada tier, ada bronze dan ada 4 tier lagi. Jadi di sini untuk membuatnya langsung saja kita masuk ke SQL-nya, kita buat delimiternya dulu, lalu kita create prosedur, kita beri nama update tier pelanggan, yang dimana IN-nya itu berdasarkan, kita ambil berdasarkan ID pelanggan menggunakan type datanya integer. Kita tinggal declare di sini, declare fee point, terus kita pakai datanya tipe datanya integer, lalu kita select total point ke dalam fee point. Kita ambilnya dari table pelanggan, di mana ID pelanggannya itu ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Jadi nanti ID pelanggannya itu disimpan dalam, atau ID pelanggannya disimpan di dalam PID pelanggan ini. ID double in. Oke. Setelah itu kita akan buat kondisi if
Jadi kalau fee poinnya itu lebih dari atau sama dengan berapa ya, 1000, itu nanti akan masuk ke, atau di kita update pelanggannya itu set tier itu sama dengan, kita beri nama platinum, yang dimana ID pelanggan ID pelanggan kita copy aja di sini biar nggak usah ngetik lagi. Nah, lalu buat kondisi lagi, else if v point itu sama dengan lebih dari atau sama dengan 500, maka di update pelanggan kita set tiernya itu sama dengan gold, terus kita ambil juga dari sini. Terus kita set lagi viewpoint itu lebih dari atau sama dengan 100, update, tinggal copy aja sebenarnya, tinggal ubah di sini silver, dan terakhir kita pakai kondisi else. Jadi kalau poinnya itu di bawah 100 itu otomatis masuk kondisi else, yaitu dimana tiernya otomatis masuk ke bronze. Oke. Lalu kita tutup menggunakan if bisa. Oke. Untuk melakukan pengetesannya kita tinggal kita update dulu, update pelanggan, kita set dulu total, kok select set total poinnya itu sama dengan 600, yang dimana ID pelanggannya kita buka di nilainya ya. Kan tadi berdasarkan ID pelanggan. Nah, kan di sini ID pelanggan 1 itu poinnya 119. Oke, kita cek dulu. Itu sama dengan 1. Oke. Kita cek. Nah, udah jadi 600 kan? Setelah itu kita call prosedurnya dulu, update. Tadi kita beri nama update tier pelanggan, terus kita masukkan ID-nya, ID pelanggannya. Setelah di call, langsung kita masukkan sini, select nama pelanggan, total poin,
Pierre from pelanggan, yang dimana ID pelanggannya itu sama dengan 1. Cek nama pelanggan, mana kolom in this field. Oh, ada pelanggan, ada. Kenapa ini? Sebentar. 6 kolom. Nama kenapa ini error? Tadi kan ada error. Jadi di sini nama pelanggannya, total poinnya, terus tiernya karena tadi kita set kalau lebih dari 500 itu jadi gold. Nah sekarang setelah ini kan awalnya bronze, coba kita refresh. Nah di sini tiernya akan berubah menjadi gold. Oke. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya store function ya. Jadi nanti kita akan membuat store function. Selanjutnya untuk store function kita buka dulu ID sebentar. Ini database saya. Jadi ini oke. Maaf saya lupa ternyata di sini menggunakan Heidi SQL untuk demonstrasinya. Jadi kita akan coba tes ulang untuk untuk yang store prosedur pertama dan kedua. Jadi kita coba tes di Heidi. Kita tes formulanya. Kita call dulu di sini, call hitung total transaksi. Tadi itu berdasarkan ID pertama. Kita jalankan dulu di sini. Oh, double. Itu total transaksi doesn't exist. Kita harus hapus tadi ya, sebentar. Saya hapus tadi ya. Belum saya hapus sih. Oh, hitung subtotal, maaf. Hitung subtotal transaksi. Nah, setelah itu sudah di run di sini. Langsung kita cek berdasarkan ID transaksi subtotal. Kita ambil dari transaksi yang dimana ID transaksinya itu sama dengan 1. Nah, di sini muncul totalnya itu 365.000. Lalu untuk yang tadi, yang kedua, tadi kan sudah kita update, jadi kita langsung select aja di sini, select nama pelanggan, lalu total
rutier from pelanggan, dimana ID pelanggannya itu sama dengan 1. Nah, ini ya sudah. Selanjutnya kita akan di sini membuat store function, store function. Nah, ini dia. Untuk store functionnya kita nama ini dengan hitung. Kita di sini membuat store function untuk menghitung poin loyalitas customer. Jadi nanti kita akan mengubah total belanja itu, saya buat nanti 50.000 itu sama dengan 1 poin. Jadi setiap pembelian 50.000 itu akan menambah 1 poin untuk poin loyalitasnya. Oke. Jadi kita masuk di sini loyalty ini aja. Berarti hitung poin loyalty. Oke. Ini sudah. Oke, karena saya kurang tahu, jadi saya akan menggunakan query saja di sini. Jadi saya akan buat di sini delimiter. Oke. Lalu kita create function jadi namanya hitung poin loyalty. Terus kita pakai parameter total bayar dengan tipe datanya desimal. Di sini 12 aja template. Oke. Lalu di sini kita akan return sebagai ini saja. Terus kita deterministik. Terus kita mulai membuat, kita declare dulu. Untuk kita akan membuat declare berupa nama vPoint dengan tipe data integer. Lalu kita set vPoint-nya itu sama dengan floor di total bayar. Kok panjang double. Oke, maaf. Itu sama dengan, jadi kita set maunya berapa? 50.000 ya. Oke. Ini tadi akhiri, terus kita tinggal return di sini untuk vPoint-nya. Tinggal kita n aja di sini, n, terus delimiter. Oke. Kita cek dulu apakah sudah berjalan. Oke, sudah terbentuk. Lalu untuk pengetesannya, yaitu kita tinggal, kita ini hapus dulu. Dari sini tinggal select transaksi, terus kita menampilkan total bayar. Lalu kita panggil untuk store functionnya itu dengan nama hitung poin loyalty ya. Terus kita panggil parameternya yaitu total bayar. Terus kita
ubah menjadi, atau kita umpamain menjadi nama bebas sih sebenarnya, ini estimasi poin. Jadi saya di sini pakai nama estimasi poin aja. Nanti tinggal kita di sini from transaksi, kita beri limit biar tidak terlalu banyak, kita beri limit 10 lah ya. Oke, kita coba jalanin. Nah, di sini akan muncul untuk ID transaksi 1 itu total bayarnya 382.950, dengan estimasi poinnya itu akan muncul di sini 7. Terus jadi kan 7 kali 5 kan 350 tuh. Jadi poinnya 7, terus yang 410 ini poinnya 8, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat untuk store function yang kedua, yaitu di sini fungsinya untuk ngecek ketersediaan stok. Jadi untuk mencukupi untuk jumlah pesanan tertentu. Jadi kita ngecek stoknya itu masih ada atau enggak. Kita mulai, kita buat delimiter di sini, delimiter, terus kita create functionnya kita beri nama cek status stok. Terus kita beri parameter yaitu ID menu. Terus untuk tipe datanya itu integer. Lalu yang kedua ada quantity diminta. Tutup. Di sini kita return varchar berapa? 50 lah. Terus kita deterministik juga. Kita menggunakan deterministik di sini, terus kita begin, kemudian kita declare dulu, kita pakai nama variabel vstock tersedia, tipe datanya integer. Lalu kita declare lagi, di sini kita beri nama vpesan, untuk tipe datanya varchar, kita beri 50 juga di sini. Setelah itu kita select stok itu ke dalam vstock tersedia from dari menu, yang dimana ID menu itu sama dengan yang parameter di atas, yaitu PID menu. Nah, setelah itu kita coba tutup. Setelah itu if vstock tersedianya itu lebih dari, jadi kalau stok tersedianya itu lebih dari atau sama dengan quantity atau permintaan pesanan, kita buat kondisi seperti itu ya. Jadi kalau stoknya itu lebih dari atau sama dengan pesanannya, itu akan then kita set pesannya itu sama dengan stok cukup gitu. Lalu kita buat kondisi kalau langsung kita buat parameter, kita buat set v pesannya itu akan muncul pesan, yaitu v pesannya itu kita akan set di sini yaitu stok kurang. Oke,
kita kasih tutup dulu di sini, and if, lalu kita tinggal tutup aja di sini. Delimiter where from, oh ini from menu, no return font function, post check status stop, cek status stop. Ini kan belum terbentuk tuh di bagian cek status stop. Create function cek status stop, create function cek status stop. Terus coba kita munculkan ini, no return font and function, no return. Nah, domestic begin declare stoknya itu tersedia berupa integer, lalu v pesannya select stock into vstock from menu, terus dimana id menunya itu sama dengan PID menu. If vstocknya itu tersedia, ini quantity itu akan di set vstock, pesan vstocknya itu stok cukup benar, harus cukup benar, and if benar, and ini benar. Oh, kita belum return, benar, kita belum return di sini, kita belum panggil v pesannya, kita lupa kita. Nah, seharusnya udah bisa nih. Nah, kita cek apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk. Oke, untuk pengecekannya apakah store function itu sudah berjalan atau tidak, kita lakukan tes. Itu dengan cara kita select nama menu, terus kita menampilkan nama menu stop, lalu kita panggil untuk store functionnya cek status stop 1 berapa 5 gitu. Jadi kita pakai ID 5 ya, kita pakai apa namanya, pakai ID menu yang 1, terus kuantitinya itu yang diminta ada 5. Terus kita set itu namanya sebagai status pesanan dari menu, dimana ID menunya itu sama dengan 1. Oke, udah kita tutup. Kita coba tes jalankan. Ada typo menu kanan kolom PID klausul. Nah, berarti ada yang typo di sini. PID menu benar, stok sedia, stok return stok kanan kolom PID menu in where klausul. Ini ada typo di mana ini? Di sini ada benar seharusnya. Jadi kan parameter kita sudah set tuh. PID, oh ini menu. Oke, maaf.
kita jalankan lagi, baru kita jalankan yang di ID. Nah, jadi untuk ID menu yang pertama yaitu Tota Culpa itu dengan stok 1000. Di sini stoknya ada 1000, terus untuk status pesannya di sini akan muncul stok cukup. Oke. Terus kalau seumpama coba kita cari dulu. Atau kita ubah nanti datanya menu. Kita cek menu. Seumpama di sini kita ubah di sini yang 10 ini kita ubah, kan tadi stoknya 1000, kita ubah stoknya jadi 10. Kepencet. Ini kan stoknya 10, kita hapus. Oke, berarti 10 ya, berarti kita ubah di sini 10. Terus untuk permintaannya itu di sini 12. Jadi ada di stoknya 10 porsi, tapi ada pesanan untuk 12 porsi. Nah, sini akan muncul, ini nggak tahu, ini ID-nya di sini mesti kita ambil. Nah, di sini kan Nopo Pacel ini stoknya 10, terus ini status pesanannya itu stok kurang. Oke. Jadi untuk store prosedur dan juga store function itu udah semua. Lalu kita akan lanjut untuk membuat yang namanya trigger. Lalu untuk yang ketiga yaitu kita di sini membuat untuk demonstrasi trigger atau membuat trigger ya. Jadi langsung saja kita masuk di sini. Jadi di sini kita akan membuat, yang pertama saya akan membuat trigger, yaitu trigger fungsinya untuk membuat log perubahan untuk harga menu. Jadi bisa tujuannya itu mencatat harga lama terus dan juga harga barunya itu di tabel log harga menu. Ini untuk tabelnya saya sudah buat seperti ini. Nah, di sini saya sudah buat di sini untuk tabelnya. Nah, ini saya sudah buat. Jadi saya tinggal membuat triggernya di sini. Jadi kita mulai. Seperti biasa kita buka dengan delimiter. Terus kita create triggernya. Kita beri nama trg log perubahan harga. Terus kita buat kondisi yaitu after update. Jadi triggernya akan aktif setelah melakukan update menggunakan tabel menu. Oke. Jadi terus for each row, jadi setiap row-nya itu. Oke. Terus kita buat di sini, kita buat kondisi kalau old harga itu harga, lalu jadi kalau old harganya itu diganti dengan harga baru itu kita insert into, kita masukkan ke dalam log log harga menu itu, kita panggil ID-nya, ID menunya, terus kita akan tampilkan harga lamanya, terus harga barunya, lalu diubahnya itu oleh siapa, terus tanggalnya tanggal berapa, tanggal ubah. Setelah itu sini kita akan membuat value-nya, jadi old ID menu, terus old harga, new harga,
harga. Lalu kita di sini kasih namanya untuk di boleh itu segini aja lah, sistem gitu atau sistem otomatis gitu, Lalu untuk tanggalnya itu kita pakai current, jadi agar waktunya itu mengikuti tanggal sesuai dengan tanggal asli perubahannya. Oke, setelah itu kita tinggal buat kondisi atau kita tutup, lalu kita tinggal end di sini dan delimiter. Harusnya sudah berjalan di sini. Nah, kita cek apakah triggernya sudah berjalan. Trigger asik. Nah, triggernya sudah terbuat. Oke. Nah, untuk mengeceknya itu kita atau tes demonya, yaitu kita update dulu. Coba kita melakukan perubahan harga kita sama dengan 25.000 lah ini. Untuk 25.000 itu untuk ID sama dengan 1. Nah, di sini kan Nah, di sini kan harganya 38.000 tuh untuk menu 1 atau ID menu 1 itu kan harganya 13.000. Kita ubah dulu tuh menjadi 25.000. Lalu kita jalankan satu aja. Kita update dulu, sudah diupdate. Kita cek. Nah, benar 25.000. Lalu kita akan tampilkan yang dari lognya itu apakah sudah muncul untuk log harga menu update nya. Kita buka tabel log harga menu. Nah, di sini ini saya coba. Nah, yang kedua itu yang ini. Ini kan tadi saya set 250 ya. Maaf. Ini mau jadi 22. Ya dah. Gitu. Jadi tadi kan awalnya kan ini. Nah, harga lamanya kan 30.000, terus harga barunya 250.000, terus diubahnya oleh sistem otomatis, terus tanggalnya mengikuti tanggal sekarang yaitu segini. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat trigger yang kedua, yaitu saya ingin membuat trigger untuk potong stok otomatis. Jadi kalau ada transaksi gitu, stoknya itu otomatis akan terpotong atau berkurang gitu. Kita create beri nama untuk triggernya tg potong stok menu typo terus, sabar, maaf. Terus untuk kondisinya itu after insert, jadi setelah hitungannya insert ini kalau dalam pelanggan itu atau restorannya atau rumah makannya itu setelah melakukan adanya pesanan itu akan otomatis berkurang stoknya. Terus kita menggunakan table, yaitu di sini table transaksi. Jadi setiap ada transaksi menu ini itu akan langsung berkurang 1 atau berkurang lah intinya ininya menunya, stoknya. Ini kok update menu, terus kita set stoknya itu sama dengan stok dikurangi dari new quantity-nya. Selanjutnya kita panggil berdasarkan ID menunya.
new ID menu. Oke, di sini. Oke. Lalu kita buat lagi di sini untuk mengupdate menunya. Kita set statusnya itu menjadi habis. Jadi kalau stoknya itu kita akan bagasi dulu lah. Jadi kita panggil dulu berdasarkan ID menu, new ID menu, terus dan kalau stoknya itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, lalu apa di bawah, lalu sudah, tinggal tutup aja di sini. Kita bilangkan habis. Gimana? Ini where ID near update. Oh, nah ininya kita lupa kasih ini. Nah, kita cek apakah untuk triggernya sudah berjalan di sini. Belum. Kok belum terbuat? Create trigger after insert on detail transaksi for each row begin. Kan belum kita create trigger stop, potong stop menu after insert on detail transaksi for each begin. Kita update menunya, terus set stoknya itu sama dengan stok sama dengan dikurangi stok dikurangi new quantity, terus kita where ID-nya itu sama dengan new ID menu, terus kita update menunya, kita set statusnya itu menjadi habis kalau ID terus kita berdasarkan ID kalau new ID menu dan stoknya itu kurang dari atau sama dengan 0, terus kita M, kita monitor. Kenapa enggak trigger already exist? Kenapa di sini enggak ada? Oh, maaf. Oke, maaf. Untuk selanjutnya kita cek atau kita tes triggernya sudah berjalan atau tidak, yaitu dengan cara kita cek dulu stok awalnya untuk ID 1. Nah, stoknya ada 1000. Oke. Kita ubah aja lah ya. Biar, atau kita pakai yang ID 10 aja. Tadi itu kan kita udah setnya di 10 tuh. Nah, 10 oke. Lalu kita akan satu. Oke, langsung kita lakukan insert. Terus kita akan masukkan pesanan baru. Misalnya beli berapa ya? 2 porsi gitu. Kita tes yang berhasil terlebih dahulu. Transaksi ID transaksi, terus kita panggil ID menu, kuantitinya, lalu harga satuannya, lalu subtotalnya. Oke, untuk value nya kita isi, terus untuk ID transaksinya kita pakai ID 1,
Terus ini tadi kita pakai ID menu 10. Terus kuantitinya saya mau pakai 2 aja di sini. Dan untuk harganya kita set 30.000 aja. 1 2 30.000 dengan totalnya 60.000. Oke, nah jalankan. Oke, itu kita cek lagi apakah sudah berkurang untuk stoknya atau tidak. Kita dia pakai 10 ya. Nah, di sini sudah berkurang menjadi 8. Oke. Seumpama nih. Tadi benar. Kita coba kalau melebihi dari tadi kita sudah buat di kondisi ini ya. Ini. Jadi kalau stok nggak bisa. Oke, jadi untuk trigger trigger yang kedua itu sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat di sini optimasi query. Jadi sini kita akan membuat perbandingan query itu sebelum dan sudah menggunakan indeks. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan disuruh tadi membuat query sebelum dan sudah menggunakan indeks. Oke, langsung saja kita masuk ke pembuatannya. Yang pertama di sini saya ingin membuat yaitu optimasi query atau membandingkan performa, yaitu mencari transaksi itu berdasarkan metode pembayaran dan statusnya. Terus agar sesuai target, tabel transaksinya yang bisa mencapai 100 baris itu tadi, atau datanya sampai 100 baris kan tabel transaksi kita. Kita cek dulu tabel transaksi kita berapa sih ya, kurang lebih 100 lah, kurang lebih 100 itu. Jadi kurang lebih 100 baris itu kita cek setelah dilakukannya indeks atau sebelum melakukan indeks dan sesudah ditambahkan indeks. Jadi pertama kita akan membuat dulu yang tanpa atau sebelum indeks. Kita menggunakan explain di sini, explain select transaksi tanggal transaksi total bayar. Kita ngambilnya dari tabel transaksi tentunya. Terus kita set dengan metode pembayaran itu metode dimana metode bayarnya itu sama dengan QRIS. Lalu statusnya itu statusnya itu sama dengan selesai. Oke. Nah, kita tes dulu nih. Kita tes ya. Ini pengetesan pengetesan sebelum dilakukannya atau sebelum ditambahkan indeks. Nah, di sini muncul nih jadi sebelum indeks itu query itu mencari di sini jadi query itu akan membaca atau database-nya itu dipaksa untuk membaca seluruh database-nya. Kan di sini
saya ada data dari data 1 sampai 99.310. Jadi di sini database-nya itu dipaksa untuk membaca dari 1 sampai akhir, yaitu 9.710 itu tadi, satu persatu untuk mencari kecocokannya, cocokan yang metode bayarnya QRIS dan statusnya selesai. Nah di sini ini nih membutuhkan kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama, atau kinerja servernya itu akan berat yang membebani kinerja servernya. Tentu hal ini kalau semakin banyak datanya atau semakin skalanya itu lebih besar akan lebih berat lagi, dan eksekusinya juga lebih lama lagi. Oke. Jadi di sini nilai possible key-nya masih 0. Lalu sebelum di indeks itu type-nya all, itu menjelaskan kalau indikator utamanya itu terjadi full table scan di kondisi terburuk dalam pencarian datanya. Jadi di scan semua tabelnya. Terus kalau di kolom row-nya sini kan terbaca 99. Nah, itu jadi dibaca keseluruhan datanya. Seluruh baris atau seluruh baris lah ini. Terus yang di sini indeksnya filter simple type possible key. Nah, di sini kan 0 0 0 0 0 0 semua. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya indeks untuk intinya membuat indeks untuk mengoptimalisasi performa tersebut. Jadi itu kita create indeks. Di sini kita beri nama indeks metode pembayaran atau metode status gitu aja lah. Kita ambil dari tabel transaksi tentunya. Lalu kita menggunakan parameter di sini metode bayar dan juga status. Ini statusnya aja sebenarnya. Nah, kita coba create. Nah, di sini sudah membuat indeks. Kita sudah membuat indeks yang bernama indeks metode status. Jadi sudah untuk meningkatkan optimalisasi dari pengecekan tersebut. Nah, ini kita coba cek ulang. Select dari ID transaksi, terus tanggal ini adalah query setelah sudah kita menggunakan indeks ya. Jadi kita cek ulang transaksi total bayar, kita ambil dari tabel transaksi, lalu kita ambilnya dari atau kita set di mana metode bayarnya itu sama dengan QRIS, lalu statusnya itu apa tadi, statusnya sama dengan selesai. Oke, kita cek nih. Jadi ini yang sudah. Nah, di sini sudah terbaca. Mulai dari select type-nya ada simple, labelnya transaksi, partitionnya masih 0 karena kita tidak pakai partition. Terus type-nya ref, possible key-nya sudah menjadi index metode status, terus key-nya menjadi ini. Terus key-nya ref-nya constraint, terus row-nya yang tadinya
dibaca mulai dari data awal sampai data paling terakhir. Nah, di sini langsung dipilah atau dikelompokkan langsung. Jadi cukup yang dibaca itu yang metode bayarnya QRIS dan statusnya itu selesai aja. Terus di filternya 100%, terus ekstranya 0. Jadi kita mulai dari type-nya itu ref di sini atau range, bisa disebut range juga. Jadi ini bukti valid kalau database-nya itu sekarang menggunakan referensi index untuk mengeksekusi query-nya. Terus yang kedua itu kita bisa menggunakan dari key. Nah, di sini key-nya kan sudah memiliki nama atau nilai gitu. Itu index metode status. Ini kalau menegaskan kalau SQL-nya itu bukan hanya untuk nyimpan indeks doang, tapi juga benar-benar sudah memilih indeks metode status ini sebagai jalur eksekusi untuk jalur eksekusi utamanya. Lalu saya setelah ini kan barusan demonstrasi sudah. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.